Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih mempelajari tentang laporan hasil observasi dan materi yang kita bahas yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, di sini kita dapat melihat ada 4 hal yang nantinya akan kita bahas satu persatu, yaitu kata dan frasa verba serta nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kata dan frasa verba serta nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Untuk kata kerja sendiri, contohnya adalah makan, minum, mandi, dan lain-lain. Dan untuk contoh nomina atau kata benda, yaitu kursi, meja, buku, pulpen, dan lain-lain. Kita akan lihat pengertian dari kata. Kata adalah unsur terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Sedangkan untuk pengertian frasa adalah merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna. Frasa bersifat non-predikatif, yaitu sebagai gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis, baik itu subjek, objek, keterangan, dan pelengkap yang ada dalam sebuah kalimat. Berikut adalah contoh nomina dan verba baik dalam bentuk kata dan frasanya. Untuk kata nomina atau kata benda, contohnya adalah wayang. Dan frasa dari nomina yaitu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Dan contoh yang lainnya. Untuk kata verba atau kata kerja, dapat kita lihat di sini yaitu adalah, menetapkan, disesuaikan, dan seterusnya. Sedangkan frasa untuk verba yaitu sudah membagi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu afiksasi. Pengertian dari afiksasi sendiri yaitu imbuhan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contoh, kata minum. Minum merupakan kata verba atau kata kerja. Ketika dia sudah mendapat imbuhan an, dia akan berubah menjadi minuman, sehingga dia menjadi nomina atau kata benda. Kita akan lihat, ini adalah contoh afiksasi. Ini kata berimbuhan. Ini adalah jenisnya. Ini imbuhannya yang ditambahkan. Dan ini adalah kata dasarnya. Kita lihat salah satu contoh. Ada kata berimbuhan disebut. Jenisnya merupakan verba. Imbuhan yang diberikan yaitu di, dan kata dasarnya yaitu sebut. Pembahasan yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi itu sendiri adalah rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan serta batasan dari suatu istilah. Itulah mengapa kalimat definisi sering menggunakan kata adalah
Selain adalah, dia bisa juga menggunakan konjungsi, yakni, yaitu, merupakan, dan lain-lain. Dengan memasukkan kata tersebut, maka kalimat yang dibuat bisa menjelaskan definisi, maksud, atau arti dari objek. Berikut adalah contoh kalimat definisi. A. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang B. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Kemudian kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi berbeda dengan kalimat definisi. Kalimat deskripsi adalah sebuah kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek, baik itu dari segi psikis maupun fisiknya yang dijelaskan secara rinci. Hal-hal yang biasanya dijelaskan di dalam kalimat deskripsi yaitu warna, ukuran, rasa, bentuk, dan sifat-sifat lainnya yang dimiliki oleh suatu objek yang sedang dibahas dalam kalimat deskripsi. Berikut adalah contohnya. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Contoh yang kedua, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Selanjutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Biasanya dalam sebuah kalimat yang ada dalam teks dibentuk oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks, atau biasa juga kita sebut sebagai kalimat tunggal. Jadi kita perlu ingat di sini bahwa satu klausa itu terdiri dari subjek dan predikat. Berikut adalah contoh kalimat simpleks dengan berbagai macam pola. Untuk pola yang pertama, yaitu ada predikat, subjek, dan keterangan. Dengan kalimat, ada beragam jenis topeng di museum ini. Untuk pola yang kedua, yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Kelelawar merupakan hewan unik. Dan untuk contoh yang ketiga dengan pola subjek, predikat, objek, keterangan. Dengan kalimat, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Meskipun dengan berbagai macam pola, namun ini disebut sebagai klausa karena dia memiliki predikat dan subjek. Berbeda dengan kalimat simpleks tadi, kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara ini memiliki dua atau klausa ganda yang setara dalam suatu kalimat. Sedangkan untuk kalimat majemuk bertingkat, dia memiliki klausa ganda namun tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif, sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif. Selanjutnya, kita akan melihat contoh dari konjungsi koordinatif itu menggunakan kata padahal, lalu,
kemudian sedangkan, melainkan, atau, dan tetapi. Sedangkan untuk konjungsi subordinatif, dia menggunakan kata agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti, seakan-akan, jika, sejak, ketika, andaikan, walaupun, bahwa. Kita lihat contoh untuk kalimat kompleks setara atau kalimat majemuk setara. Di sini ada kalimat dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Di sini dia menggunakan konjungsi koordinatif dan. Untuk contoh yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Di sini menggunakan konjungsi koordinatif tetapi. Untuk contoh kalimat kompleks bertingkat dengan kalimat keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Di sini dia menggunakan konjungsi subordinatif karena. Sekarang kita masuk pada tugas. Ini adalah tugas yang kedua, yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut ya untuk mengerjakan tugasnya. Pertama, tentukan dulu objek apa yang ingin kamu amati. Kemudian kalian susun jadwal observasi yang ingin kalian lakukan. Lakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Catatlah hasil observasi kamu. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Kemudian susunlah teks laporan hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Nah, jika masih ada yang bingung dengan pengerjaan tugas tadi, berikut adalah contoh pengerjaannya. Jadi kalian buat teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan kalian terhadap objek tersebut. Di sini Ibu ambil contoh yaitu pohon kelapa. Jadi bisa kalian cantumkan gambar dan kalau bisa kalian buat tugas kalian tersebut di Microsoft Word atau diketik. Dengan begitu kalian bisa memasukkan gambar di dalamnya. Kemudian kalian buat berdasarkan strukturnya yang lengkap, yang mana berisi pernyataan umum dan klasifikasi, kemudian berisi deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan Zoom kita yang sebelumnya. Demikian tadi penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Semoga dapat diterima dengan baik dan Ibu harap kalian mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik pula. Cukup sekian, Ibu ucapkan terima kasih.